Jadi nggak khawatir. Kalau saya keliling gitu aja bareng sama temen, depan belakang gini sama temen, ya nggak khawatir, nggak merasa piye-piye gitu, nggak. Rezeki saya diambil, enggak, udah rezekinya sendiri-sendiri. Yang penting kualitas yang kita jual kan ya bertanggung jawab sepenuhnya di situ, Pak. Apa yang saya jual, rasanya, kebersihannya, pelayanannya kepada konsumen gitu. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Suyono, asal dari Malang Gunung Kawi. Di sini bekerja jualan bakso, Pak. Kalau usaha sendiri itu dari waktunya sih bebas, Pak. Nggak terlalu terikat. Kalau libur kan bebas ya, Pak, kalau usaha sendiri. Ya kebetulan dulu itu diajak orang, Pak. Pertama itu diajak orang tetangga sendiri yang merantau ke sini. Nah, dari situ lama-lama kok saya betah di sini gitu loh. Jadinya saya sekarang udah usaha sendiri ya alhamdulillah sampai sekarang bisa menetap di sini. Dari lulus SMP langsung merantau ke Semarang. Ya dari pertama itu tahun 98 ngikut tetangga itu sih, Pak. Jadinya sistemnya setoran. Dulu masih dorong gerobak itu. Dari tahun 98 sampai 2006 di situ. Nah, terus saya ingin jualan sendiri, udah bosen lah ngikut orang, terus akhirnya jualan sendiri sampai sekarang ini, sampai udah berkeluarga. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Sekitar 80 sampai 100, Pak, porsi. Kalau baksonya, kalau dagingnya itu buatnya itu antara 5 sampai 6 kilo, Pak, per hari. Kalau yang biasa 8.000, yang komplit 10.000. Antara 800 sampai 1 juta, Pak, per harinya. Omsetnya. Umpama sejuta itu ya, Pak, antara 250 lah. 250. Kalau dapat 1 juta. Antara jam 9 pagi sampai jam 4, jam 5 sore. Tapi prosesnya kan mulai pagi, Pak. Jam 4 udah ke pasar dulu, terus jam setengah 6 itu udah nyampe rumah, buat sampai jadi itu jam 9 langsung berangkat. Jadinya nonstop, Pak, langsung berangkat sampai sore itu. Kok gitu-gitu aja kan ikut orang kan beda tuh, Pak, sama anu sendiri. Bosennya kan di situ, bukan bosen jualan baksonya, tapi kok ngikut orang terus sudah 8 tahun kan nggak ada perkembangan gitu loh. Ya terus buka sendiri, itu masih bujang itu, Pak. Ya 2006 saya masih bujang itu udah punya keinginan jualan sendiri. Jadi itu nekat, Pak. Saya itu bawa pertama itu jualan di sini itu buatnya di Malang, gerobaknya itu. Jadinya ke Semarangnya itu saya bonceng itu gerobaknya gini. Jadi pertama itu buat di Malang kan belum bisa buat. Kalau ini kan udah buat sendiri gerobaknya. Dulu pertama buat di Malang, saya bawa ke Semarang. Awal jualan itu gini, Pak. Kalau lakunya sih laku, tapi itu kan buat baksonya kan belum stabil loh, Pak. Ada yang besar kecil kan belum apa, buatnya kan belum bisa sama persis kayak bosnya dulu. Jadinya barangnya habis tapi uangnya itu nggak ada labanya sama sekali, Pak. Jadinya ibaratnya saya itu modalnya 100 ya dapat 100 itu. Jadi kan belum pernah buat toh, Pak. Jadinya kan itu sama ajaran gitu. Pertama ajaran. Sebenarnya ikut proses sih, Pak, tapi kan nggak buat baksonya. Nggak buat baksonya, cuma saya dibagi buat pangsit gitu. Kalau buat pangsit udah bisa. Cuma buat baksonya itu loh. Kan perlu waktu toh, Pak, antara seminggu sampai sebulan baru bisa
bisa apa, dapat laba itu. Dari situ saya, oh ternyata saya juga bisa jualan sendiri. Saya itu gini Pak, kalau itu udah menghasilkan ya buat apa ke apa, cari usaha-usaha yang lain gitu loh. Kadang eman-eman gitu loh Pak. Udah kalau bakso kan udah pelanggan itu, kalau udah pelanggan itu nggak mau cari yang lain gitu loh Pak. Baratnya mau pesan-pesan gitu kan, rame atau sepi itu Pak apa, kalau saya sih biasa sih Pak. Tapi dulu sempat pas ngikut orang itu kan ya gimana sih Pak, kan serba nggak enak gitu kan. Kadang badan udah capek tapi dipaksakan untuk jualan terus gitu kan, mau pamit istirahat kan nggak enak gitu. Itu sempat saya dulu itu sakit-sakitan Pak, sakit tipes itu karena kan terlalu apa, jarang liburnya Pak. Jadinya dulu itu sering sakit tipes itu ya, karena itu sebulan paling cuma berapa hari libur, 1 hari gitu Pak, 2 hari itu sebulan Pak. Padahal kan jalan terus dari perumahan Cemara, saya itu kelilingnya dulu itu jam 9 sampai jam 9 malam Pak, full. Jadinya dari Cemara Meranti itu sampai ke Kodam Wiratama itu jalan Pak, dorong. Bayangin jenengan dorong itu Pak. Dulu kan masih muda jadinya kan ya tenaganya, tapi kan itu ya tetap Pak nggak kuat, tenaganya nggak kuat Pak. Kalau pakai motor sih yang sekarang punya sendiri jadinya kan paling seminggu udah libur, seminggu sekali libur, jadi nggak, jarang sakit lah gara-gara apa, kerjaan. Dulu itu sempat gerobaknya guling juga pernah itu pas ngikut orang dulu Pak. Kadang itu saya itu ya nggak mesti sih rezeki ya Pak ya, kadang saya itu di terminal gitu aja jam 12 iya kadang udah habis di situ ya. Tapi kan ya nggak tentu rezeki Pak, kadang sampai sore kan jam 4 jam 5 sepi, biasalah kalau orang dagang kalau sepi itu biasa. Kalau persaingan sih biasa lah Pak, orang dagang. Terus kalau orang dagang ya konsumennya kan udah ada konsumennya sendiri-sendiri Pak. Yang mangkal ya ada konsumennya sendiri, yang keliling sendiri, jadi nggak khawatir lah masalah apa laku atau nggak laku. Soalnya kan ya kalau saya sih biarpun banyak orang yang jualan sama ya tetap aja ya alhamdulillah sampai sekarang ya masih laku gitu Pak, nggak ada perubahan. Jadi nggak khawatir. Kalau saya keliling gitu aja bareng sama temen, depan belakang gini sama temen ya nggak khawatir, nggak merasa piye-piye gitu, nggak rezeki saya diambil, nggak, udah rezekinya sendiri-sendiri. Yang penting kualitas apa yang kita jual kan ya bertanggung jawab sepenuhnya di situ Pak. Apa yang saya jual, rasanya, kebersihannya, pelayanannya kepada konsumen gitu, udah gitu aja. Jualan kan banyak Pak, kelilingan sekarang tambah banyak, tapi ya alhamdulillah saya ya tetap lancar. Ya cuma gini kayak kita ya apa ya sedikit banyak itu ada rezeki apa ya, rezeki kita kan ada dari Allah gitu kan ya, sedikit banyak kan ada hak orang lain gitulah ya, cuma itu Pak. Jadi ya nggak tahu apa rezeki kita berupa uang atau sisa bakso gitu kan ya, kalau ada kan ya bisa dibagi ke tetangga, pelanggan ya, cuma itu Pak. Tapi itu yang menambah apa ya, rezeki kita malah lancar gitu loh Pak. Iya ya, kadang kan ada sisa bakso gitu nggak usah ya nggak saya jual ya, kadang kasih ke tetangga apa pelanggan yang beli gitu kan, itu menambah rezeki kita.
Ya dulu ya dari mulai nol Pak, nggak bawa apa-apa, cuma satu setel pakaian aja ke Semarang, dapat bisa beli motor buat jualan sendiri ya sampai sekarang. Saya ini anak orang yang ibaratnya tani, tapi kan tani buruh ya, buat nyekolahin anak aja susah, buat makan aja susah, apalagi buat nyekolahkan gitu loh Pak. Jadinya ya wis iso gak iso ya harus bekerja. Lulus SMP itu harus bekerja, ya entah bekerja apapun lah. Nah kebetulan di situ kan tetangga saya ada yang jualan di sini, jadinya saya ngikut gitu. Udah nggak ada jalan lain, di rumah aja. Cara membantu orang tua itu gimana? Kan harus dapat penghasilan, yaitu ya mau nggak mau harus bisa Pak. Ya dipaksakan, semuanya dipaksakan. Di rumah nggak ada apa-apa Pak. Buat makan aja susah Pak dulu itu di rumah. Soalnya kan daerah di kampung sih Pak, bukan perkotaan, di kampung itu, di desa. Sedangkan orang tua saya kan nggak punya lahan garapan, ya cuma tani tapi buruh gitu kan ya. Penghasilannya kan bekerja sekarang buat apa makan besok, cuma gitu aja Pak. Ya sebenarnya sih ya nggak boleh masih kecil gitu Pak, tapi ya niat saya sendiri sih itu bisa buat bantu orang tua lah sedikit-sedikit gitu, terus apa biar dapat pengalaman jualan gitu. Ternyata kerasan sampai sekarang sampai dapat istri, punya anak di sini. Ya sebenarnya pengen punya kios lagi sih Pak, soalnya gerobaknya juga udah ada itu, cuma nanti ngumpulin modal lagi buat warung gitu, buat warung pangkalan lagi lah, itu rencananya gitu. Kalau orang ingin belajar ya monggo silahkan, gratis, nggak usah bayar Pak. Saya kalau mau belajar buat bakso, buat mie ayam bisa. Kalau mau belajar saya ajari, nggak usah bayar, bener Pak. Kalau wira swasta pertama itu harus niat dulu Pak, niat terus langsung di itu, nggak usah nunggu lama-lama lah ya, langsung kalau kita mau niat jualan, ibarat kayak saya jualan bakso, mau niat dagang sendiri ya langsung buat, nggak usah mikir nanti lakunya gimana, nggak usah, langsung jalan aja, nanti dari proses itu ketemu sendiri. Ya bisanya cuma satu, dari dulu ya cuma ini, tapi ya saya tekuni gitu, nggak pernah kerja lain-lain, nggak pernah merantau juga ke sini, nggak kemana-mana. Padahal teman-teman saya itu banyak yang luar pulau Pak, Sumatera ada, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, Papua. Itu satu desa itu menyebar kemana-mana loh Pak. Ya ada yang sukses di sana. Saya merantau pertama ke sini ya sampai sekarang nggak pernah pindah-pindah. Usahanya ya cuma itu aja, ya jualannya tetap jualan bakso dari dulu, nggak pernah ganti-ganti. Jadi orang Semarang itu kenalnya saya ya jualan bakso gitu. Iya.